9 Karomah Kiai Maksum Karanggawang, Demak. Seorang kiai dalam dunia pesantren memang syarat dengan kisah-kisah spiritual. Perilaku-perilaku khariqul adat semacam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatan seorang kiai terhadap sang penciptanya. Tidak sedikit tokoh agama yang memilikinya. Salah satunya adalah Mbah Maksum Karanggawang, Demak. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Maksum Mahfudzi. Beliau lahir pada hari Jumat, tanggal 5 Ramadan, tahun 1347 Hijriah, bertepatan dengan 15 Februari 1929 Masehi. Mbah Maksum adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di desa Karanggawang yang juga menjadi pelopor pendirian masjid setempat. Ia bernama Kiai Ahmad Yasir, sedangkan ibunya bernama Nyai Siti Aminah. Dari kecil, Maksum sudah menunjukkan kecintaannya terhadap ilmu. Dia mulai belajar membaca Al-Quran dari ayahnya dan belajar ilmu agama dasar kepada Kiai Nawawi yang masih kerabat beliau. Begitu berumur 12 tahun, ayahnya meninggal dunia dan akhirnya Maksum diantarkan ibunya belajar di pondok pesantren Futuhiyah Meranggen di bawah asuhan Kiai Haji Muslih. Setelah ilmu yang didapat terasa cukup, Maksum kecil kemudian melanjutkan pendidikannya ke sejumlah pesantren. Beberapa pesantren yang pernah disinggahi belajar adalah pesantren Bareng Kudus asuhan Kiai Haji Yasin, pesantren Pondowan Pati asuhan Kiai Haji Muhammadun, dan pesantren Darul Hikam Bendo Pare Kediri asuhan Kiai Haji Muhajir. Sekembali dari menuntut ilmu, Kiai Maksum kemudian mengajarkan agama kepada masyarakat sekitar. Dan pada akhirnya, beliau mendirikan pesantren pada tahun 1958 yang kemudian diberi nama Fathul Huda. Selain Al-Quran dan kitab-kitab kuning, beliau juga mengajarkan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang berpusat di Masjid Pondok Pesantren Fathul Huda. Selain itu, beliau juga aktif di kepengurusan Nahdlatul Ulama dan politik di Kabupaten Demak. Kiai Maksum dikenal sebagai seorang ulama yang gemar beriyadah. Hidupnya dihabiskan untuk berpuasa. Setiap tahun beliau juga mengijayahkan puasa Al-Quran, Dalail Khairat, dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diikuti oleh banyak orang dari berbagai daerah. Kiai Maksum sendiri meninggal pada hari Senin 24 Rajab 1426 Hijriah atau tanggal 29 Agustus tahun 2005 di usia ke-76 tahun. Berikut saya sampaikan 9 karomah yang dimiliki oleh Kiai Maksum Karanggawang. 1. Menyembuhkan orang gila. Suatu pagi setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Pondok, Kiai Maksum hendak kembali ke dalam beliau. Jarak Masjid Pondok dengan dalam beliau hanya berjarak beberapa meter saja. Setelah turun dari masjid itulah, Kiai Maksum tiba-tiba dihadang oleh sosok laki-laki berambut gimbal dan berpakaian compang-camping. Orang gila tersebut berteriak-teriak sekenanya mengeluarkan kalimat yang tak jelas sambil merentangkan kedua tangannya dan menghadang langkah Kiai Maksum. Ada beberapa santri yang menggandeng orang tersebut hendak dibawa keluar pondok, namun hal itu dicegah oleh Kiai Maksum dan menyuruh membiarkannya. Lantas Kiai Maksum menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, sementara orang gila tersebut masih saja berteriak-teriak di hadapan beliau. Setelah selesai berdoa, beliau usap kepala orang gila itu, dan anehnya, tiba-tiba teriakan yang keluar dari mulutnya perlahan-lahan mereda dan akhirnya terdiam. Sejurus kemudian, orang itu sadar dan dapat berbicara layaknya orang berakal normal. Kemudian ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Maksum. 2. Melipat bumi. Melipat bumi atau dalam bahasa Jawanya lempet bumi, maksudnya adalah melipat ruang, jarak, kecepatan, dan waktu. Teori mengenai hal tersebut patah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Kiai Maksum melakukan perjalanan dalam rangka meminang seorang perempuan bernama Sayyidah.
putri dari Kiai Haji Umar di daerah Demak, yang tepatnya berada di desa Undaan Kidul, Karanganyar. Saat itu Kiai Maksum dibonceng oleh kerabatnya yaitu Kiai Rif'an. Mereka berdua berangkat mengendarai sepeda ontel. Selama perjalanan, Kiai Maksum berpesan kepada Kiai Rif'an untuk tidak mengajak ngobrol karena Kiai Maksum hendak wiridan. Dan waktu itu dari Karanggawang mereka berangkat persis saat azan maghrib. Dan ajaibnya, jarak sekitar 25-30 km itu ditempuh selama beberapa menit saja. Hingga tiba di Karanganyar, waktu masih menunjukkan maghrib. Di Karanganyar pun adzan maghrib masih berkumandang. Padahal jarak sejauh itu katakanlah bisa ditempuh selama 2 jam dengan kecepatan normal mengendarai sepeda motor. Dan bayangkan saja, saat itu mereka berdua hanya membawa sepeda ontel. 3. Luput dari pandangan mata. Dikisahkan di zaman Orde Baru, semua kiai dipaksa untuk bergabung ke dalam partai penguasa, tak terkecuali Kiai Maksum. Terhadap perintah itu, beliau menolak. Sebagai konsekuensinya, beliau mengalami berbagai macam intimidasi. Selalu saja ada kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada beliau. Pernah suatu ketika misalnya dalam Kiai Maksum didatangi oleh banyak orang seperti ABRI, polisi, dan pejabat dari berbagai instansi. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menangkap Kiai Maksum karena ada satu tuduhan buruk yang dialamatkan kepada beliau. Saat itu beberapa dari mereka masuk ke dalam dan sebagian yang lain berjaga-jaga di luar. Anehnya saat Kiai Maksum dicari, mereka tidak menemukannya, tidak melihatnya, dan tidak ada yang mengetahui keberadaan beliau. Padahal jelas sekali saat itu Kiai Maksum berada di kamarnya dan kemudian keluar rumah melewati orang-orang suruhan yang berjaga-jaga di luar melalui pintu depan. Entah kenapa mereka tidak melihat keberadaan beliau. Sementara di waktu yang sama, para santri beliau yang saat itu menyaksikan penggerbekan tampak melihat kiainya itu sedang keluar rumah. Namun, bagi tamu yang tak diundang itu, mereka seakan-akan tidak melihat keberadaan Kiai Maksum. Dan karena lama sekali orang yang dicari tidak ditemukan, akhirnya mereka pergi dengan tangan kosong. Dan setelah itu, Kiai Maksum melanjutkan kegiatannya lagi. 4. Foto selamat dari api. Ada kisah menarik di balik kebakaran yang pernah melanda rumah Haji Asmu'i Tambak Bulusan, Karangtengah pada sekitar tahun 2013. Waktu itu musibah datang di saat ia bersama keluarga sedang pergi ke Surabaya menengok anaknya yang ada di sana. Entah karena sebab apa, rumah yang selama ini ia tempati dilahap si jago merah. Salah satu kerabat kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada Haji Asmu'i. Mendengar rumahnya terbakar, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian pulang kembali ke Demak beserta keluarganya. Sesampai di rumah, ia mendapati rumahnya sudah hangus terbakar. Nyaris tak ada barang berharga yang lolos dari amukan api. Memang ada sedikit barang yang sempat diselamatkan oleh tetangga, namun barang-barang itu bernilai ekonomi tak seberapa. Namun ada satu hal aneh yang mengusik hatinya saat membersihkan rumahnya itu. Secara tidak sengaja, matanya tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di lantai di antara reruntuhan rumah. Setelah didekati, Haji Asmu'i baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah foto Kiai Maksum yang sebelumnya dipasang di ruang tamu miliknya. Haji Asmu'i begitu kaget dan heran karena foto tersebut masih utuh seperti sedia kala. Padahal figura dan kertas yang ada di balik foto itu terbakar habis. Namun foto Kiai Maksum masih utuh seperti semestinya. 5. Mengetahui makanan haram. Pernah suatu ketika Kiai Maksum pergi bersama putra beliau, yaitu Kiai Haji Zainal Arifin Maksum beserta Haji Asmu'i Tambak Bulusan. Mereka bertiga pergi ke Semarang. Saat itu, Haji Asmu'i ingin sekali menyenangkan hati gurunya itu.
Dia kemudian berniat mentraktir makanan di salah satu restoran di kota Atlas. Kebetulan saat itu ada satu restoran yang sedang launching. Makanan telah dipesan, tinggal menunggu pesanan tiba. Namun penyajiannya sangat lama sekali. Saat itu, kata Haji Asmui, Kyai Maksum hanya diam 1000 bahasa seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, akhirnya pelayan restoran datang membawa suguhan. Namun anehnya yang diberikan kepada mereka bertiga hanya 1 gelas susu, sementara aneka macam makanan yang dipesan tidak disuguhkan. Ketika ditanya mana pesanannya, si pelayan menjawab bahwa segelas susu inilah yang telah dipesan, bukan yang lain. Sungguh aneh sekali. Sementara itu, Kyai Maksum setelah berdiam diri cukup lama, kemudian mengajak anak dan santrinya itu pergi meninggalkan restoran. Baru setelah sampai di luar, Kyai Maksum kemudian memberitahu bahwa makanan yang ada di dalam restoran tersebut terbuat dari daging babi. Dan akhirnya Haji Asmui begitu kaget mendengar ucapan gurunya tersebut. Dia hanya bisa meminta maaf atas ketidaktahuannya itu. 6. Memindah aliran sungai Talok Ngawi. Pada sekitar tahun 1992, Kiai Haji Taufik Nur Aziz, pengasuh pondok pesantren Al-Amnaniyah II Bangun Ngawi, datang sowan ke dalam Kiai Maksum. Maksud kedatangannya adalah untuk mendapat solusi demi keberlangsungan pondok pesantren Al-Amnaniyah I yang saat itu diasuh oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Wafiq Amnani. Kiai Taufik mengutarakan permasalahannya bahwa tepat sekitar 3-5 meter di belakang pondok Al-Amnaniyah I terdapat aluran sungai yang besar. Sungai tersebut berbentuk jurang dalam tanpa ada tanggul. Keadaan seperti itu tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat pesantren. Dalam hitungan tahun, tentu sungai bisa melebar mendekati pesantren karena selalu terkikis aliran air. Karenanya, keselamatan jiwa para penghuni pesantren juga bisa terancam. Mendengar keluh kesah santrinya tersebut, Kiai Maksum kemudian memberikan rajah atau tulisan khusus dan menyuruh Kiai Taufik untuk menguburkan di belakang pesantren. 2 kali Kiai Taufik sowan ke dalam Kiai Maksum, dan 2 kali pula ia diberi rajah. Kedua rajah tersebut dikubur di sisi sebelah kanan kiri belakang pesantren. Setelah itu, apa yang diperintahkan gurunya dia laksanakan. Lama-kelamaan, sungai itu menjauh dari pesantren. Semua warga sekitar yang menyaksikan seakan tidak percaya. Dan ternyata, sungai yang awalnya berdekatan dengan pesantren, lama-kelamaan menjauh dari pesantren hingga jarak sekitar 20 meter. 7. Mengetahui kejadian masa depan. Suatu hari sekitar tahun 1983, seorang laki-laki dari desa Karangasem Sayung yang bernama Mahfud sowan di kediaman Kiai Maksum. Dia mengutarakan hajatnya, yakni adik iparnya yang bernama Hasan adalah seorang anak buah kapal yang sering berlayar ke luar negeri. Namun akhir-akhir ini, adik iparnya tersebut merasa tidak betah bekerja di kapal. Padahal sebelumnya, dia sangat menginginkan pekerjaan tersebut. Akhirnya Mahfud meminta berkah doa dari Kiai Maksum agar adik iparnya tersebut bisa betah bekerja. Namun jawaban Kiai Maksum sungguh di luar dugaan. Beliau justru menyuruh Mahfud agar mempersilahkan adiknya pulang. Nak nyatane ora kerasan, yo balik wae, kata Kiai Maksum. Mendengar jawaban tersebut, ada rasa kecewa di raut muka Mahfud. Beberapa kali dia mempertanyakan saran tersebut, tapi tetap saja dia mendengar jawaban yang sama. Dia baru mengakhiri pembicaraan itu setelah Kiai Maksum berkata, nak taat yo manfaat, nak ora malah dadi susah. Demikian yang disampaikan oleh Kiai Maksum. Akhirnya adik ipar Mahfud diperbolehkan pulang dan dapat berkumpul dengan keluarga. Namun selang beberapa hari dia mendapat kabar yang sangat memilukan. Kapal tempat dia bekerja ternyata tenggelam di dasar laut akibat dihantam gelombang.
Semua penumpang termasuk staf kapal semua meninggal dunia. Hasan dan istrinya begitu sedih mendengar kabar duka tersebut. Semua teman seperjuangan Hasan kini sudah tiada lagi. Namun di balik kesedihan itu, dia merasa bersyukur dirinya masih ditakdirkan selamat dari malapetaka itu. Dia membayangkan bagaimana nasibnya kalau saja dia tidak pulang seperti yang disarankan oleh Kiai Maksum. Berkali-kali dia bersyukur atas keselamatan jiwanya. 8. Mengumpulkan orang tanpa ada yang tahu. Pada sekitar tahun 1998, setelah reformasi bergulir, ada peristiwa yang heboh, yaitu munculnya para ninja. Ninja adalah sebutan bagi suatu kelompok yang mengincar para kiai sebagai sasaran pembunuhan. Mereka biasanya menutup wajah mereka layaknya seorang ninja dari Jepang. Berita adanya ninja tersebut sangat mencemaskan masyarakat, khususnya para ulama yang saat itu menjadi target. Demikian pula yang terjadi di Karanggawang. Kiai Maksum juga menjadi incaran teror tersebut. Setiap hari, lokasi pondok dipadati para santri dan masyarakat untuk menjaga sang kiai. Salah satu santri yang bernama Taslim akhirnya memberanikan diri menghadap Kiai Maksum untuk meminta agar beliau berkenan memberikan gemblengan ilmu kekebalan kepada para santri yang menjaga beliau. Tujuannya agar suatu saat apabila ada serangan, mereka sudah siap menghadapinya. Niat itu pun diamini oleh Kiai Maksum. Sampai suatu saat sebelum hari pelaksanaan gemblengan, Taslim kemudian diperintahkan untuk membeli minyak misik sebanyak 5 liter dan pisang emas. Mendapat perintah tersebut, Taslim sendiri kaget. Dalam hatinya berkata, buat apa minyak misik sebanyak ini? Sementara sebelumnya, dia meminta izin gemblengan hanya untuk beberapa santri yang menjaga beliau. Lantas pada hari pelaksanaan, Taslim begitu heran menyaksikan jumlah orang yang datang yang mengikuti ijazah gemblengan tersebut. Sungguh di luar dugaan. Banyak sekali pendatang dari berbagai daerah luar. Kompleks pondok pesantren dipadati lautan manusia. Seakan-akan tidak ada ruang untuk bisa bergerak. Taslim sendiri bertanya-tanya, dari mana mereka datang? Bagaimana pula mereka mengetahui informasi ini? Padahal sebagai panitia, dia tidak merasa menyebarkan informasi tersebut kepada orang luar. 9. Tiba-tiba ada yang memberi sarung idaman. Kiai Maksum dan istrinya, Nyai Saidah, suatu hari pergi ke pasar ingin berbelanja pakaian. Tiba-tiba mata Kiai Maksum tertuju pada tumpukan sarung. Setelah beberapa waktu memilih, beliau kemudian menjatuhkan pilihan pada sebuah sarung indah dengan motif yang beliau sukai. Nyai Saidah kemudian hendak membeli sarung itu, namun harga sarung itu sangat mahal. Beliau mencoba untuk menawarnya, tapi tetap saja uang yang dibawa masih belum cukup. Akhirnya keinginan Nyai Saidah membelikan sarung untuk suaminya tidak kesampaian. Padahal saat itu Kiai Maksum sangat menyukainya. Dengan berat hati, kedua suami istri itu lantas pulang dengan tangan hampa. Setelah sampai di dalam, beberapa saat kemudian, ternyata datang seorang tamu yang memberikan hadiah sebuah sarung kepada beliau. Dan aneh bin ajaib, sarung yang diberikan itu sama persis dengan sarung yang sebelumnya ingin dibelinya di pasar tadi. Dari warna sampai motifnya pun sama plek dengan sarung yang ada di pasar tadi. Demikianlah 9 karomah Kiai Maksum Mahfudzi Karanggawang. Semoga bermanfaat.